Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Nur Farhan, Geofisika UI 2019, kelas Geologi Struktur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktikkan bagaimana penggunaan kompas dalam menghitung struktur garis, struktur bidang, dan juga struktur garis pada bidang. Oke, saya ingin menghitung struktur garis pada hinge line ini. Ada lipatan seperti ini. Jadi untuk menghitung trenchnya kita sama seperti menghitung strike. Kita gunakan titik di hinge line-nya, lalu kita sejajarkan agar bullseye-nya mencapai titik level ya. Nah, setelah level kita catat hasilnya yaitu sekitar 84 derajat. Kemudian untuk mencari trennya kita menggunakan west. Untuk mencari plunge-nya. Nah, karena ini langsung level pada clinometernya, maka bisa disimpulkan bahwa struktur lipatan ini memiliki dip 0 derajat. Oke, kali ini saya ingin mengukur struktur garis yaitu hinge line dari bidang ini. Nah, pertama-tama harus dilakukan kita menentukan dulu arah penunjamannya yaitu ke arah kiri. Kemudian kita pastikan bahwa ketika mengukur trend dan plunge, lengan ini harus ke arah penunjaman. Nah, pertama-tama kita mengukur trendnya dulu dengan mensejajarkan dengan sumbu east. Kemudian kita sesuaikan agar bullseye-nya mencapai level. Oke, ketika bullseye-nya sudah mencapai level, kita catat dulu berapa derajatnya, yaitu 180 derajat. Kemudian kita mencari plunge-nya dengan menggunakan sumbu yang west. Kita atur clinometernya agar mencapai level, lalu kita catat. Yaitu 27 derajat. Oke, kali ini saya ingin menghitung struktur garis yaitu hinge line ini, bidang ini. Yang pertama-tama kita tentukan dulu arah penunjamannya. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa arah penunjaman ke kiri. Lalu ketika menghitung trend dan plunge, lengan penunjuknya juga harus ke arah kiri. Yang pertama kita menghitung trend dengan mensejajarkan sumbu east-nya dengan hinge line ini. Kemudian kita sesuaikan agar oke, setelah bullseye-nya mencapai level, kita lihat berapa sudut yang dibentuk, yaitu 181 derajat. Kemudian kita mencari plunge-nya dengan menggunakan sumbu west. Kemudian kita sesuaikan agar clinometernya mencapai level. Nah, ketika sudah level, kita catat berapa sudut yang dibentuk, yaitu sekitar 33 derajat. Oke, saya ingin mengukur struktur bidang dari bidang ini, yang dimana struktur ini kurang dari 10 derajat. Yang pertama-tama dilakukan adalah mencari kemiringan arah dari strike-nya dengan cara menempelkan sumbu west pada bidang yang akan kita ukur. Kemudian kita cari titik level pada clinometernya. Nah, ketika sudah level, kita tandai dengan garis untuk menentukan arahnya. Lalu kita mencari strike dari titik bidang yang barusan kita tandai dengan cara menempelkan titik east pada kompas. Lalu kita lihat bullseye-nya agar level, baru kita catat nilai dari bidang tersebut.
tempelkan sekitar 82 pada strike-nya. Nah, kemudian untuk mencari dipnya, kita tempelkan sisi west pada kompas yang arahnya tegak lurus dengan garis strike yang barusan kita buat. Oke. Kemudian kita sesuaikan kronometer agar mencapai level. Ketika sudah level, kita lihat berapa sudut yang dibuat. Ada sekitar 5 derajat. Selanjutnya saya ingin mengukur strike dip dari jendela ini. Yang pertama, mengukur strike dengan mata angin east kita tempelkan. Lalu kita sesuaikan agar bullseye-nya mencapai level. Nah, setelah level kita catat berapa sumbu yang di sudut yang dibentuk, yaitu 164 derajat. Kita tandai dengan garis strike-nya. Nah, untuk mengukur dip, kita menggunakan mata angin west dengan tegak lurus dengan garis strike-nya. Kita sesuaikan agar klinometernya mencapai level. Setelah sudah, catat sudut yang dibentuk, yaitu dipnya 87 derajat. Pertama-tama kita mengukur trennya. Kita sesuaikan dengan sumbu east. Kemudian kita cari agar bullseye-nya mencapai level. Oke, ketika bullseye-nya sudah mencapai level, kita lihat nilai dari trennya, yaitu 187 derajat. Kemudian kita mencari dipnya dengan menggunakan sumbu west dengan cara yang sama, tetapi menyesuaikannya dengan klinometer. Nah, ketika klinometernya sudah mencapai level, kita catat bahwa ini memiliki plunge sebesar 29 derajat. Ya, selanjutnya saya ingin mengukur kemiringan strike dip dari gabus ini. Yang pertama, mengukur strike-nya dengan mata angin east. Kita sesuaikan agar bullseye-nya mencapai level. Setelah sudah, kita catat berapa sudut yang dibentuk, yaitu 187. Kemudian kita buat garis strike-nya. Lalu untuk mengukur dipnya dengan mata angin west yang tegak lurus dengan garis strike-nya. Sesuaikan agar klinometer mencapai level. Setelah sudah, catat sudut yang dibentuk, yaitu sebesar 25 derajat. Oke, selanjutnya saya mengukur struktur bidang, yaitu strike dan dip dari benda ini, palu, kemiringan palu. Pertama-tama saya mengukur strike menggunakan sumbu east. Kita sesuaikan agar bullseye-nya mencapai level. Ketika sudah, kita tandai
kita catat sudut yang dibentuk yaitu sekitar 63 derajat. Lalu kita buat garis yang menandakan garis strike. Nah, untuk mencari dipnya kita menggunakan sumbu west, tegak lurus dengan garis strike. Sesuaikan agar klinometernya capai level. Balik Ki. Nah. Oh, bagus banget. Nah, yaitu kita lihat lagi sudut yang ditunjukkan sebesar 51 derajat. Oke, selanjutnya saya ingin mengukur strike dip dari tangga ini, kemiringan yang ini. Yang pertama saya ingin mengukur strike-nya dengan menggunakan sumbu is. Kita sejajarkan, sesuaikan agar bullseye-nya level ya. Oke, bullseye-nya sudah sesuai. Kita catat sudut yang dibentuk yaitu 180 derajat. Kemudian kita buat garis yang menandakan bahwa itu adalah garis strike-nya. Nah, untuk mencari dip kita menggunakan sumbu west dengan tegak lurus sumbu garis strike-nya. Nah, kita menggunakan klinometer agar level. Oke, kemudian catat sudutnya yaitu sebesar 82 derajat. Oke, sekarang saya ingin mengukur struktur bidang dari benda ini, yaitu mengukur strike dan dip. Untuk mengukur strike saya menggunakan sumbu yang is. Kita sejajarkan, kita sesuaikan agar bullseye-nya mencapai level. Nah, ketika sudah level kita catat nilainya, yaitu di 360 derajat. Ya, 360. Kemudian kita tandai garis strike-nya. Nah, kemudian kita mengukur dip dengan menggunakan sumbu west, yaitu dengan cara tegak lurus. Lalu sesuaikan agar klinometernya level. Oke, kemudian kita lihat berapa sudut yang dibentuk oleh yang ditunjukkan kompas, yaitu sebesar 25 derajat. Jadi saya mengukur strike dan dip dari buku ini. Pertama-tama saya mengukur strike. Langkah yang pertama dilakukan yaitu mensejajarkan dengan sumbu is, lalu kita sesuaikan agar bullseye-nya masuk ke dalam lingkaran. Kemudian kita catat sudut yang ditunjukkan oleh jarumnya di sumbu north, yaitu pada 263 ya. Nah, selanjutnya kita buat garis yang menandai bahwa itu adalah garis strike. Nah, setelah dibuat garis strike, kita buat garis yang tegak lurus dengan garis strike yang menandakan bahwa itu adalah garis dipnya. Nah, untuk mencari dip kita menggunakan sumbu west. Kita sejajarkan dengan garis dip yang barusan kita buat. Lalu kita sesuaikan klinometer
klinometer agar bolanya itu ada di tengah-tengah. Nah, ketika sudah sesuai di klinometer, kita lihat sudut yang dibuat, yaitu ada di 76 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa selanjutnya saya ingin mengukur pitch pada silicon side ini yang ada silicon lainnya. Pertama-tama kita mengukur strike-nya, mencari garis strike-nya dengan sumbu is. Sesuaikan agar klinometernya capai level. Nah, ketika sudah, kita lihat sudutnya, yaitu 83 derajat. Kemudian kita buat garis strike-nya. Lalu kita membuat garis dip yang tegak lurus dengan garis strike. Nah, untuk mencari pitch-nya, kita lihat perpotongan antara garis strike dengan silicon side-nya. Ini adalah perpotongannya. Kita ukur berapa sudut yang dibentuk. Yaitu kurang lebih 48 derajat. Selanjutnya saya ingin mengukur pitch dari silicon side oleh bidang ini. Yang pertama-tama kita mencari strike-nya, garis strike. Kita tempelkan sumbu is. Sesuaikan agar klinometernya mencapai level. Nah, ketika sudah, kita tandai sudut yang dibentuk, yaitu 88 derajat. Kemudian kita buat garis strike-nya. Untuk garis dip, kita tinggal menarik garis yang tegak lurus dengan garis strike. Nah, selanjutnya untuk mengukur pitch ya, kita melihat garis strike dengan juga silicon side. Kita ukur sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk kurang lebih 45 derajat.